Si alasan kenapa kudu percaya kuwi, ngoten. Itu namanya apa? Doktrin. Nek mikir jenengan tekon mawon. Selama jenengan tekon nanti ada alasannya. Bedone doktrin karo mikir. Pun mudhek dereng. Lho, Bu, pun mudhek dereng. Wah, ngele jan. Cakale duren iki. Pun mudhek nggih. Alhamdulillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Ngurusi bocah-bocah kali duren ini. Bener. Sekolah gerange kok bocah-bocah. Ini nyemangaten kalau tak absen riyen. Ini kan baru awal-awal baru 2 kali pertemuan toh, ngaji rutin. Kita make apa tambah akrab nggih. Kenalan riyen. Jenengan sik guru sinten? Angkat tangan. Guru. Nah, 1 lagi. Nah, 2. Wis guru TK apa? 3. Siapa lagi? PAUD. Nah, SD. Ya Allah, gurune mung 3 iki. Dosen ya sini. Pak, jenengan sik guru angkat tangan. 1. Ayo guru. Guru ngaji ya ora apa-apa wis. Sange nek ibu rumah tangga. Kabeh ya Allah. Pacaran biasa ngurusi beras, lombok, brambang, bawang, ibu. Dijak mikir wah angel. Pun mboten napa-napa. Bu, Islam, Pak, Islam iku beda karo agama liya. Nggih. Nek Islam niku jenengan iman, jenengan percaya itu harus pakai mikir, harus jumhur ulama yang bilang akidah itu nggak boleh taklid, nggak boleh nggak boleh ikut-ikutan. Nek akidah ini, nek iman ini, kudu bukti dhewe. Mikir, kudu mikir, senajan mikire sederhana. Ning jenengan kita jak mikir rada wangel. Nggih, ning alon-alon mawon. Pun betul terlalu jedut ngoten lho. Wis butak tambah butak ngene jenengan. Pokoke santai mawon nggih. Sing penting nyandak. Wis pokoke jam 09.00 rampung ngoten to. Oke, alhamdulillah. Oh nggih semangat niku. Wingi perjanjiane 9:30 njenengan padha karo anggota DPR korupsi. Allah, ternyata sing korupsi dudu anggota DPR tok njenengan. Jadi nanti kita akan membuktikan bahwa Allah ada itu pakai cara apa? Mikir, bukan doktrin. Namanya ngarit, ngaji mikir, bukan doktrin. Ngoten. Nggih. Lah nek jenengan karo Quran didoktrin, terus mereka yang di gereja juga didoktrin. Terus bedane imane jenengan karo imane mereka niki nopo? Ngoten lho maksud kula. Lah mereka yo hoah-hoah jenengan yo hoah-hoah. Nek ora tau mikir. Nah, mulai dalu iku jenengan tak jak santai mawon. Jangan apa culture shock ngono istilahnya Pak Guru ngono. Ora sok-sokan pokoke santai mawon. Nggih. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Nanti nggih kita akan buktikan bahwa Allah itu pasti ada dengan cara mikir. Termasuk kita buktikan bahwa Al-Qur'an itu pasti benar. Nah, nanti kita buktikan ini pasti salah. Tapi bukan ning senajan iki sing pasti benar, iki sing pasti salah, rentuk terus nglarani tanggane sing dudu Islam lho ya. Iki masalah akidah kudu 100%. Iki pasti bener, iki pasti. Tapi nek tetangga, nek serawung, senajan beda agama tetep ngoten lho maksudnya. Iki masalah akidah, sik kuwi masalah syariah. Dawuhe Kanjeng Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir dzimmi itu kafir, orang selain Islam, tapi bertetangga dengan kita. Sik kaya Israel, gaweane umat Islam lho, iku jenenge kafir harbi. Sik tetangga kita itu namanya apa? Kafir dzimmi ngoten. Wis gampangane ngoten pun. Engko nek kula terangke dhuwur-dhuwur malah mumet malahan. Nah, nek jenengan niku nglarani kafir dzimmi,
padha dene nglarani Kanjeng jadi orang itu senajan kita meyakini yang pasti benar cuman ini pasti salah, nggak boleh dengan pemeluk agama lain menyakiti nggak boleh. Jelas? Bukan berarti kalau saya mengatakan ini pasti benar yang lain pasti salah terus saya mengajarkan menyakiti agama lain. Bukan, tidak. Oke, supaya paham mawon, biar tidak gagal paham. Pun yakin dengan kebenaran Islam, Bu. Yakin dengan kumpulan syariat Islam. Dereng gini pun ngaji rutin ingin Nah, ini namanya ngaji mi. Ini kan gambar wong. Dengan malah tidak mikir, Bu, ojo ngelamun kesurupan lho dengan ngantuk nggih. Ampun sering-sering ngelamun niki. Kadang-kadang jadi melu ngaji. Estu. Kan riwayat dalam sebuah hadis itu disampaikan kalau ada majelis ilmu itu ada 70.000 malaikat menaungi. Percaya jenengan. Ngingo ora ketok. Cara ketok kena ketok malah gegilisi. Terus selain malaikat ikut ngaji, ternyata jin-jin juga ikut ngaji, mendengarkan orang baca Quran, mendengarkan orang pengajian. Estu, sampingnya jenengan lho jin. Estu, Pak, namanya jin korin. Jenengan apik jin korine ikut apik nek jenenge elek jenengan elek jenengan halo Bu ojo ngelamun kesurupan pun mikir yuk mikir nah dimulai dari sini apa nih Bu Pak di menungso lah nggih itu menungso jenengan nggih menungso to alhamdulillah masih sadar biasanya manusia itu punya kebiasaan tidur nggih jenengan nggih sare nggih Bu nggih gitu sare semua manusia tidur nggih nggih biasa Bu panjenengan nek wungu bangun tidur terus jenengan biasanya napa bar tangi turun napa Bu opo jadi ditekoni ayo kabeh jawab apa tangi turun terus napa Pak ngopo Pak tangi turu ini lho angop lah iya to tangi turu angop habis itu terus napa mandi kan ada lagunya kan bangun tidurku terus tidak lupa menggosok gigi habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku guru ngajari bocah kok egois sing dibersihkan cuma tempat tidurku tempat tidur ibu ya ora diresiki membersihkan tempat tidur semua terus habis mandi ngopo Bu Pak jadi kan biasanya ngopo nih baratus ya anduan kesuwen anduan lamben kesuwen biasanya terus sarapan nggih sarapan nggih napa nggih nggih bar sarapan napa biasane cah cilik sekolah nggih ini jenengan yo ngarit nggih to golek dit nggih to Bu nggih biasanya ngoten to habis itu terus apa sorenya biasanya pulang ngapain dolanan nek bapak-bapak bal-balan futsal ibu-ibu napa sinetron upin ipin apa Bu nggih bareng terus turu meneh kadang-kadang di samping ngrasani terus turu ngoten nggih itu kebiasaan jenengan ngoten begitu Bu nggih napa mboten biasanya ngoten niku to nggih to mboten nggih mboten ning gibah nggih alhamdulillah mboten nggih alhamdulillah jenengan biasane nonton niku terus nonton cek and recheck ngoten nggih oh mboten alhamdulillah ning Indonesian Idol ngoten nggih oh mboten masyaallah oh nang di TV ning YouTube padha wae nggih ngoten kebiasaan menungso rata-rata ngoten nggih jenengan nggih ngoten Pak nah nek jenengan ngoten monggo dipenggalih sareng-sareng bedane kali meong kuwi napa kucing itu nggih tidur nggih kucing bangun tidur napa molet nah padha jenengan anggap nek kucing napa molet terus kucing bangun tidur terus yo mandi atus ora kalah karo jenengan
habis mandi, ya sama, sarapan. Nah, habis sarapan ngopo? Ya sekolah, ya kucing kadang sekolah kan. Lah saiki sekolah kucing ya akeh kuwi. Wong sekolah asu wae ono kan. Wingi ono asu rego 3 miliar. Robot asu. Seneng deh. Andaan pengajian ngarit itu nyenengke kabeh, cah cilik ya seneng. Ngarit itu untuk semua golongan. Dari anak kecil sampai orang tua-tua itu guyu kabeh. Nah, kalau kucing yang dewasa biasanya kerja. Ya sama kayak jenengan golek duit. Habis itu ngapain? Sama kayak jenengan, ya dolanan. Bar dolanan terus turu meneh. Nah, ampun. Saling nunggu sarang-sarang titik pegali. Nek jenengan ngoten, kucing ngoten terus bedane nopo? Jenengan ngoten, munyuk nggih ngoten terus bedane nopo? Jenengan ngoten terus pitik nggih ngoten terus bedane nopo? Itu namanya mikir. Halo, bangun tidur, tidur lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Pokoknya aktivitas jenengan kan ngoten niku, rutinitas setiap hari. Muter ngono terus. Kucing nggih ngoten, pitik nggih ngoten. Terus bedanya apa? Nah, ini namanya ngajak mikir. Apa betul bahwa hidup kita itu hanya untuk itu? Ngoten lho. Betulkah hidup kita untuk itu? Nih, padahal nih, apapun aktivitas kita, akhir semuanya adalah ini. Tuh. Dan yo ngarit asik kok. Pokoknya nek gak nonton film, delok ngoten niku gambar-gambar. Naudzubillahimin dzalik. Enggak tahu itu bikinan atau sinetron atau apa itu. Tinggalkan sholat, jenazah bertukar menjadi hitam gitu ya. Biasanya kan film Indonesia kan nonton niku nggih. Jarang srawung karo tanggane berangkat ning kuburan dhewe, ngono. Kayak gitu. Diantar sama JNE. Monggo sekarang kita sufi, nggih. Bu, monggo dipirsani sing wingking mboten nonton menawa sare mawon. Nggih, mundur bantal. Nah, ngeten iki pun iki nonton film. Nggih, sufi, suka film. Monggo. Ada soundnya, Mas? Ada enggak? Ini kok enggak nyala? Harus diputar begini. Monggo. Yang
Monggo sambil dirapi. Monggo. Pas keluar. Nggak mau diputar. Paham paham. Oh, iya. Pause aja dulu. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu dipun tonton riyin.
Karena semua dipanggil dan panggil ahli neraka. Kita berharap agar kita dipanggil panggilan ahli surga. Yang wahai kembali kepada Rabb ibadi masuklah hamba-hambaku wadkhulil jannah. Dan engkau masuk dalam surgaku. Alaihi wasallam dan beliau masuk yang paling sayangi. Nabi beliau mengatakan inna lil malaika ada tuh hanya inna lil pada itu memiliki dan kita darinya Allah berfirman mutahi dan masa ya dan hal itulah yang engkau cari darinya ya Allah matikanlah kami dalam keadaan kesulitan akhir yang baik ya Allah ya alamin ya Allah matikanlah kami dalam keadaan akhir yang baik yang pada Nggih, alhamdulillah. Innalillah. Sampun mirsani Bapak Ibu, sampun pun mirsani kahanan. Ini pripun Ustaz di-set lagi? Nggih. Nah, ini langsung kita next nih, sudah nonton ada yang meninggalnya dalam keadaan main bola. Ada yang lagi main bola, yang menang malah mati duluan. Ada yang hakim lagi mutusin hukuman mati, hakimnya mati duluan. Ada apa lagi tadi? Ada yang lagi ngajar ngaji. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Itu ada yang lagi sujud Bu ya di masjid, Pak, meninggal. Nih, monggo sareng-sareng dijawab. Dan jane jenengan ini misalnya wonten setekon. Sedan niku pengen husnul khotimah atau suul khotimah. Suul apa husnul? Nggih mangkat husnul. Oh mboten mangkat. Nggih. Wong ora tau mangkat ngaji kok pengen husnul. Oh,
pengen meninggal dalam keadaan sholat atau maksiat, zikir napa jadil, baca Quran apa baca Quran. Nah, nih. Jenengan tekon dia tetep dijawab kok tenan iki. Lah pengen meninggal dalam keadaan baca Quran tapi ra iso maca, lah itu jenenge ngimpi itu. Kalau wong Jawa bilang napa tanah lamun. Ora bakal ora iso maca Quran kok. Berarti kudu sinau maos Quran. Saya yakin kok Pak Bu, orang sejahat apapun, ora tau sholat, maca Quran gak iso, apa meneh poso, gaweane mung molimo. Molimo niku lho, Mbak, madhep mantep melu maratuwa apa molimo niku mabuk, madon, main, maling, ya medok niku bareng iku molimo gawane ngoten niku. Cobi jenengan tekoni. Mas, sampean iki gak tau sholat, gak tau ning masjid, gaweane molimo. Nikmati pengen sulul apa husnul? Jawabane napa? Husnul. Lha wong saelek wong lho. Wong gaweane korupsi nek ditekoni iku lho. Pengen husnul apa suul? Husnul. Itu fitrah ini, Pak. Niki jenenge napa? Fitrah. Memang manusia itu punya fitrah. Naluriahnya manusia itu sakjane pengen apik. Bahkan ora tahu apik wae nek mati pengen apik. Bu, jenengan lho pengen husnul khotimah kok ganyemi madang. Gak apa-apa, Ding. Pun si nggih ben mboten ngantuk klethek-klethek klethek ngoten. Nggih. Saniki sareng-sareng nggih niki penggalih. Jenengan niku tidur, bangun tidur angop, adus, sarapan, sekolah, nyambut gawe, dolan, turu meneh. Sik lenggah tangan kanan. Duduk sih, sambil duduk. Jenengan niku lho, turu, ubet, turu meneh. Turu, ubet, turu meneh. Padahal lho, Pak, berapa waktu yang panjenengan habiskan untuk rutinitas seperti itu? Berapa? Kalau tak tekan. Ayo, jujur. Kita sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Podo nggih, ten nggen kula nggih pas likur. Sami. Ah nggih, pun kanca dhewe. 24 jam mawon. Nggih. Ngapusi lho, apik Pak. Jenengan sesuk nggo sing. Lho arep ning swarga lho ngirit ngene lho. Wong sing son horeg iki tenanan kok ngene. Padahal jurusane lah ngene iki lho dihapus. Cara niat tenan. Lho Mas lho. Carane ngeten sesuk dikei spirtus. Spirtus ngeten karo bensin terus korek ngoten. Mboten. Ngeten. Sik dianu nggih, spirtus napa napa nggih. Dipun carani. Lho, apik lho. Untunge masjid ra ambruk. Ra iso wis gak apa-apa wis sabar. Orang sabar pasti kesel. 24 jam. Bu, ayo jawab jujur. Jenengan tidur berapa jam? 8. Koyok bocil lho. Wis tuwa turu 8 jam lho, Kak. Aku lho papat ya pun bosen kok. 4, 5 jam pun bosen. Tenan jenengan 8 jam tidurnya. Koyo cah TK jenenge. Pinten Bu jenengan, Bu? Pak Ando kok berapa bisa tidur sehari semalam? Paling banter pinten? Tambah, hah? Ya paling 5 sampai 6 jam lah. Iya, paling maksimal 6 jam itu pun tuwuk ngene. Wis kanca dhewe ra apa-apa 8 wis.
kurang kurang apik piye Jal? 24 dikurangi 8 pinten Bu, Pak? 16 pinter matematikane jenengan, masyaallah. Tinggal 16. Saniki wis jenengan kerja toh, golek duit toh, kerja. Berapa jam? 8 karo pulang pergine kendaraan wis kanca dhewe 10 nggih. Mangkate sak jam, Pak Handoko tekan Polres Kulon Progo 1 jam, Man. Nah, berarti pulang pergi iku durung angkring, durung mampir. Istri kedua mboten mboten. Mboten. Halo, berarti 10 ya, kerja 10 wis. Karo dolan bareng. Garek pinten? 6. Pun. Bu, Pak, stop Ibu-ibu. Jenengan wis biasa sumur, dapur, kasur, macak, manak, napa? Sumur, dapur, kasur napa? Pinten jenengan? Sak aduse, sak make up-e, sak macake pinten pun? Heh, pinten? Pinten jam? Tenane. Ning kamar mandi iki 3 jam dhewe iso lho jenengan iki. Macak kadang 2 jam rampung-rampung jenengan. Wis 3 jam ora apa-apa wis. Apa iki? MCK ngoten nggih. Sak masak, macak, manak. Wis 3 pun. Ada 3. Scroll HP, IG, YouTube, status. Oh, itu udah 3 jam. Tenangnya. Nggih pun. Indonesian Idol, check and recheck. 3 jam ini. Jam 8 mulai, jam 12 durung rampung. Tenang ini. Kurang. Wis tambahilah 2 jam. Habis nggih, tambahi 2 jam. Arek sik piro? Wis aku tak tekon ya. Duh, jenengan sholat sehari semalam berapa waktu? 5 wis paling anu nggih. Pun. Mungkin ditambahi rawatibe sunah, qobliyah, ba'diyah, ngoten nggih. Tahajud barang pun. Jenengan sekali sholat berapa menit, Bu? Pino berarti? Pun sak dzikire ya. 10 menit berarti maca Al-Fatihah ping 5 ngene. Sholat subuh nganti 10 menit lho. Jenengan dongane wis suwe. Allah. Ora to kene, ya wis ora apa-apa. 10 wis ora apa-apa, berarti 50 to ya. Genepi kanca dhewe 50 to. Kanca dhewe 60 menit wis. Berarti sak jam. Berarti entek ya. Nah, salat sak jam. Iki salat. Niki napa niki? Wis anu bonus bonus. Yang ini salat. Salate sak jam. Halo Bu, kula tak tekon Pak. Jenengan salat sak jam. Sisanya 23 jam. Ngoten niku lho. Jenengan arep-arep husnul khotimah? Estu? Serius? 23 dibanding 1 niku arep-arep husnul khotimah? Ya Allah, padahal ning turu ya karo ngrasani, ning kerja karo gibah, MCK, scroll-scroll sing gak bener, problem kabeh. Halo, husnul khotimah tenan. Berharap meninggalnya dalam keadaan sholat, ngoten, tidak dalam 23 jam ini. Halo, terus tak ini. Tapi kan Allah Maha Pengampun, nah jenengan ora iso diampuni sih. Kok mau pengampun? Terus pripun iki? Enake pripun? Nah, ngeten Bu. Saya sepakat dengan Ibu Sinten yang anu sama putranya. Bu Sinten Bu? Sinten? Ambar. Ambar Ketawang. Ambarwati. Saya punya teman itu sejak SD itu ada namanya Ambar. Namanya Ambarwati. SMP ya Ambar, Ambarwati juga, SMA juga Ambar, kuliah Ambar. Banyak Ambar itu nama pasaran. Bisa.
Bu Ambar sepakat dengan Bu Ambar. Nanti dingarit, Bu. Bu, Bu, Pak, ngarit, Bu. Dingarit nih. Dingarit, Pak, Bu. Nanti kita akan bikin 20 jam waktu kita itu semuanya lima. Mau nggak? Mau nggak? Nah, nih. Nanti 24 jam itu kita bikin supaya itu menjadi suasana husnul khotimah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya itu kita bikin supaya kita nanti itu berakhir dengan husnul khotimah. Mau atau tidak? Nanya. Halo. Siap, mboten? Cek medal saking masjid berarti rahasia, Bu. Ngaji kok metu. Wong ustaz iki lho, kat mau ngapet tipis kandhani. Direwangi ngapet tipis ben jenengan iki paham, kok malah jenengan metu. Hah? Tipis saya mau. Oke. Nah, Bu, urut jam 09.00 lho iki. Janjine 9:30 lho iki. Piye to? Piye? 9:30 lho. Pun. Kowe nak ngaji gayeng tenan ning Kalijuran iki. Priyantune ramah-ramah. Masyaallah. Sama sumai ya Allah. Besengut siji tok iki ning kono nggih pojok kene. Oke. Ramudeng. Oke, Pak, Bu. Serius nggih, kita pengen mengisi waktu kita 24 jam itu supaya kita tidak rugi. Supaya kita itu nanti akhir hayatnya adalah husnul khotimah. Benar? Mau? Nah, ini. Ada pesan yang sudah pernah saya sampaikan kepada panjenengan. Ini pesannya Gusti Allah marang kita sedanten sebagai manusia. Ini pesan Gusti Allah kepada kita semua yang merasa sebagai manusia. Ini pesannya yang sudah pernah saya sampaikan di pengajian kita. Gitu? Nggih, sareng. Apa tuh, Pak? Sareng. Dari auzu. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya yakin panjenengan udah hafal. Wal asri artinya demi masa. Ini penjelasannya nyatan. Wal asri itu wawunya itu wawu qasam. Karena setelah wawu itu ada isim. Al asr itu isim. Dan isimnya tidak di dhammah, tidak marfu, tapi majrur kasrah. Rasa dipikir. Kula ngerti jenengan mumet. Rasa dipikir. Oke. Al asr itu isim, tapi di situ majrur. Biasanya kalau ada wawu itu marfu, rafa, dhammah. Tapi itu di kasrah. Kapan-kapan pengen ngaji bahasa Arab. Nek ngaji kali kultur ora bayar. Gratis bahasa Arab yo gratis, usul fikih yo gratis, fikih muamalah yo gratis, wabe gratis. Tafsir barang gratis karo. Pun lah ustaz iki golek opo? Golek ridho Gusti Allah. Amin. Dongake lho jenengan. Nggih. Dongake ben kula mlebu swarga. Jenengan juga mlebu swarga. Artine napa? Nek ana wau terus isime di kasroh niku, artine niku sumpah, napa? Sumpah. Jadi wawunya itu wawu kosam itu maksudnya wawu sumpah. Wal asri itu tidak dan waktu, tapi demi waktu. Biasanya wawu wa itu artinya dan. Tapi karena isimnya majrur di kasroh artinya jadi demi waktu. Nah, panjenengan mungkin akan bertanya begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok bersumpah demi waktu? Kalau Allah bersumpah demi sesuatu, ini penjelasan ulama nggih. Jadi
Kalau ada wawu terus ininya itu kasroh ini artinya demi. Nah, kenapa kok Allah itu bersumpah demi waktu? Ini penjelasan para ulama. Kalau Allah itu bersumpah demi sesuatu, itu menunjukkan pentingnya sesuatu. Kalau di sini Allah bersumpah demi waktu, berarti itu menunjukkan pentingnya waktu. Nih. Jelas? Nah, informasi berikutnya, Bu. Nih. Innal insana lafi khusr. Inna artinya sesungguhnya. Inna itu huruf taukid, Bu. Nah, di sini ada la juga. La yang dibaca pendek, Bu. Ini la, pak yang dibaca pendek itu artinya sungguh. Apa? Sungguh. Tapi nanti jangan akan ketemu la yang dibaca panjang. Itu artinya tidak. Apa, Bu? Kalau lanya kalau lanya pendek, jadi dengan termiliki wonten tahlil. Biasa maca tahlil. Gitu. Nih tulisannya kan ngeten toh. La ilaha illallah. Ngeten toh nggih? Lani dawa napa pendek? Lani panjang apa pendek? Harusnya artinya apa? Tidak. Tapi tahu krungu mboten? Wong maca tahlil iku kesusu, pengen cepet-cepet Qur'ane dadi dipendek. La ilaha illallah. Dah, pernah kayak gitu? Berarti lani artinya napa nek pendek? Berarti sungguh ada Tuhan selain bahaya napa mboten? Nah, bahasa Arab ini Pak Bu. Beda dawa pendek mawon dadi beda arti. Apa meneh kene makroje salah-salah. Contoh nggih, kalau kena contoh nggih. Ismun, iki sin. Mun itu sin, artinya nama. Tapi nek jenengan macane kok digigit, digigit apa? Cokot ilate. Dadi sak nggih. Ismun itu artinya beda nggon. Ismun sama ismun itu beda. Coba jenengan maca bismillah pakai dicokot ilate. Bismillah artinya jadi apa? Artinya jadi apa? Dengan dosa Allah. Lho kaya. Namanya ngaji apa niku jenenge taksin. Ngaji Iqra iku lho. Bu, nek mboten taksin ngaji Iqra niku penting makhraj, penting dawa pendek. Mat itu penting. Kemate ya penting, mat dawa iki ya penting. Jadi kan ojo dawa dipendekke, pendek di dawake. Penting. Iki intermezzo mawon nggih. Berarti jenengan kudu wonten TPA. Taman bukan taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak. Nggih. Nanti ngaji sama Ustaz siapa? Siapa tadi? Nah, itu beliau kan guru taksin. Nah, itu. Sama yang lain. Pokoknya didandani ilate kalau didandani tuh pendeke. Balik ke malih. Kembali ke laptop. Inna artinya sesungguhnya, la artinya sungguh. Sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Itu informasi dari Gusti Allah. Bahwa jenengan semua termasuk saya, semua manusia itu rugi. Pakai huruf taukid yang dijejer. Huruf taukid itu artinya huruf yang menyangatkan, temen. Tak temene menungso temen. Jadi temen iki dijejer. Berarti tenan-tenan rugi. Kabeh menungso rugi. Informasi Gusti Allah. Jenengan rugi. Kula rugi. Tapi ampun kuwatir, nggih, Pak. Ampun kuwatir karena surah Al-Asr bukan hanya 2 ayat. Ada ayat berikutnya. Illa itu huruf istisna namanya. Illa kecuali alladzina amanu orang yang beriman wa amilus sholihati dan beramal soleh. Wa tawasau dan saling menasihati bil haqqi dengan kebenaran. Wa tawasau dan saling menasihati bis sabri dengan kesabaran. Jadi
fix semua manusia itu rugi. Karena apa? Halo, karena apa manusia rugi? Karena apa? 24 jam salatnya mung sak jam. Sing 23 bablas wes bablas angin. Kenapa manusia rugi? Karena waktu sehari dikasih 24 jam, yang untuk Allah cuma 1 jam. Rugi. Halo, halo. Mau dibahas? Supaya nggak rugi apa? Yang pertama, harus punya iman. Yang kedua, harus punya amal soleh. Berikutnya, harus mau menasihati dalam perkara yang hak dan mau menasihati dengan kesabaran. Oke, kita bahas satu-satu. Malam hari ini mungkin cuma sampai 1 atau 2 poin saja. Kita selesaikan berikutnya pekan depan. Berarti untuk materi Muqaddimah saja itu butuh 3 kali pertemuan. Jadi ampun narjet sehari atau sekali pertemuan 1 materi. Bisa jadi 1 materi bisa 2 sampai 3 pertemuan. Bahkan bisa lebih ya materi-materi tertentu. Oke, kita bahas iman. Jadi mengisi waktu dengan apa? Iman, amal soleh, dan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Oke. Kalau jenengan pengen carane ngaji ngarit ben mboten pegel nek nulis, ya. Kadang-kadang cepetan to gawe, mboten pengen pegel, dipoto. Terus selesai rampung, foto tak ini kajian bukan hanya kajian ngarit tapi kajian fotografi. Foto, tapi syaratnya panjenengan foto tapi di rumah dicatat ulang di nek foto-foto nek ora tau disalin ning buku mungkin HP-ne kebak. Wis memorine sithik, HP-ne jadul, tambah lemot ngene. Dicatat terus dihapus, dipindah ke buku. Bismillah. Pun kita bahas alon-alon. Saya sudah pernah bahas ini di Masjid Nur Huda Kaliduren. Pak Bu, iman itu apa? Kan supaya nggak rugi yang pertama harus punya iman. Apa iman? Percaya. Percaya apa? Iman. Iman apa? Percaya. Betul bedanya jenengan lho. Jenengan sik percaya iman karo Quran sama iman percaya mereka itu bedanya nopo? Kalau iman itu percaya, mereka juga percaya. Jenengan juga percaya. Terus bedanya jenengan karo mereka iki opo ngoten lho. Podo-podo percaya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa iman itu tidak boleh taklid. Tidak boleh ikut-ikutan. Saya sudah pernah cerita di sini, ada orang Gunung Kidul itu sak kampung bedol desa dadi murtad. Padahal sadurunge muslimat. Kok iso? Karena imannya taklid. Dikei supermi balik. Kasih beasiswa balik. Di bojo, diperistri, dipersuami sama orang kafir balik. Saya udah cerita di Kulon Progo. Ada bapak ibu di Sentolo ya. Kampungnya Ngaglik namanya. Ada 2 orang ya, bapak ibu, anaknya murtad. Waktu meninggalnya diingrupti dengan cara Nasrani. Udah pernah cerita tuh? Ya kenapa? Karena imannya iman yang taklid ikut. Nah, nanti Bu, Pak, di Ngarit, di mana Bu, Pak? Di mana Bu, Pak? Di Ngarit, panjenengan imannya itu tidak boleh taklid. Tidak boleh apa? Taklid. Tapi harus ditemukan dengan satu cara. Ya.
Bagaimana cara mengetahui iman dengan benar? Nanti kita bahas thoriqul iman. Nah, itu bahasa Arab. Artinya Indonesia ini apa? Jalan menuju iman. Jalan sampai ketemu iman. Nanti kita itu akan beriman kepada Allah dengan keimanan yang yakin. Keimanan yang benar-benar, tidak ada keraguan. Bukan dengan taklid, bukan dengan ikut-ikutan, tapi lewat thoriqul iman. Jadi iman itu penting, tapi jalan sampai ketemu iman itu juga tidak kalah penting. Karena hari ini banyak orang berislam karena bapak ibunya Islam. Betul apa betul? Hari ini banyak muslim yang beragama Islam karena ikut kiai, ikut ustadz katanya Islam benar. Yes apa yes? Banyak orang Islam hari ini Islamnya karena ikut. Nanti di ngarit tidak boleh lagi panjenengan berislam karena ikut. Sudah nggak boleh lagi. Tapi jenengan harus menemukan sendiri kebenaran Islam dengan cara berpikir, bukan doktrin. Nah, seperti apa bentuk jalan sampai ketemu iman itu? Insya Allah kita akan kupas tuntas lewat ngaji rutin mulai hari ini. Insya Allah. Oke. Ini yang kita sebut dengan akidah. Mulai kita bahas materi apa? Akidah. Nanti insya Allah pekan depannya lagi. Alun-alun mawon sampai tak ramuin. Bu, materi pekan kemarin sama sekarang apa Pak judulnya? Lu lali. Judul materi ini lali apa meneh isine? Pak, Bu, judulnya apa? Muqaddimah. Muqaddimah. Nah, jenengan kalau sudah masuk materi yang kedua, materi yang pertama ini pasti saya tanyakan, Pak, Bu, pekan sebelumnya, sebelum bahas materi hari ini, materi apa yang kita bahas? Jenengan jawab apa? Muqaddimah. Kita singkat M. Apa? M. Karena di ngarit itu biasa pakai singkatan. Karena ngarit juga singkatan. Ngaji rutin. Materi apa namanya? Muqaddimah. Terus lah kita tekoni. Muqaddimah niku isine nopo? Bahas opo? Tuh, mau bahas apa ayo? Lagi mau lho Slani. Bahas apa? Bukan, bahas niki. Dengan sesuk punya kesimpulan nggih, punya rangkuman nggih. Yang pertama, bahasan yang pertama apa? Wai ngarit. Betul toh? Estu toh. Kenapa kita harus ngaji rutin? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Supaya tidak kan jenengan tidak ingin jadi manusia yang rugi toh? Halo? Iya toh? Supaya tidak rugi. Gimana supaya enggak rugi? Ini loh. Maka harus isi waktu dengan dengan apa? Yang pertama dengan iman. Tuh, ngoten. Lah iman itu nanti kita bahas, kita selesaikan materi napa? Akidah. Ngoten. Tak tekoni lho jenengan. Sing ora nyatet sing awas takon ngadeg ning ngarep takon nyekel kuping angkat sikil siji ngono. Karo ngapalke 1 Pancasila. Dan rasa diputung dengan kula ketok. Mungkin mawon kula nipun bali jenengan foto-foto ora tak hapus kok. Pun
kawan. Alhamdulillah. Ngaji karo Priyanto kali Duren itu gayeng tenan. Kulo iso santai kan iki lho. Lah kulo teh temu program serius kok. Heeh. Temu mriki kan santai. Soalnya tak kebut jenengan sing umet gitu. Pun ngeten. Alhamdulillah. Jadi supaya nggak rugi, yang pertama apa? Ngisi waktu dengan iman. Tapi imannya tidak boleh nopo? Taklid. Harus dengan cara mikir, bukan print. Pun jelas. Nah, insya Allah nanti akan kita temukan iman yang pasti benar itu dengan materi apa? Akidah. Nah, piye carane mikir supaya iman kita itu terbukti benar? Ikuti materi-materi selanjutnya. Ngoten. Mudeng mboten jenengan niki? Kula pun alon-alon lho niki. Mudeng nggih? Alhamdulillah ya Allah, paringono sabar. Nggih. Yang kedua, nggih. Napa yang kedua? Supaya enggak rugi. Amal soleh. Nah, niki kula mun nate tekon wonten mriki. Jalan lho. Amal soleh niku napa Bu Ambar? Ayo, amal yang baik ngono ya bener toh? Ayo kepancing kita. Kula tak tekon, Bu, saya ngobrol dengan Bu Ambar, Pak, saya ngobrol dengan Bu Ambar, tapi ibaratnya kula niki ngobrol kali jenengan lho. Jadi ampun terus main dalem mawon. Bu Ambar, jenengan tadi mengatakan namanya amal soleh itu berarti amal yang baik, ngoten toh? Berarti setiap amal baik itu pasti amal soleh, ngoten toh? Nggih, kula kena contoh. Nggih. Sepakat mboten? Nek wonten tiyang sedekah itu amal baik. Betul? Sepakat, Bu, Pak, sepakat? Berarti itu termasuk amal soleh, betul? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Nah, kalau naik contoh, wonten PKI. Kalau naik contoh, PKI Perjuangan. Mboten. PKI ini wong ateis niku lho. Nggih, Partai Komunis Indonesia. Wong ateis, ngerti? Wong ora percaya Tuhan. Nyumbang Masjid Nurul Huda. Pak sedekah jenenge. Nyumbang karpet, nyumbang soundboard, sound masjid, nyumbang LCD. Itu kan sedekah. Berarti amal baik toh? Baik toh? Berarti termasuk amal soleh. Nggih? Amal soleh? Amal soleh? Amal soleh? Tadi katanya amal soleh itu amal baik. Kok jenengan itu enggak konsisten? Berarti salah toh? Amal soleh itu bukan hanya amal baik, tapi amal yang benar. Amal itu perbuatan, soleh itu baik dan benar. Tapi kan benar menurut siapa? Atau benar itu seperti apa kan gitu? Aku tak tekon, nek ono wong ateis, apa Nasrani lah ya, wong Nasrani nyumbang masjid kabeh, sak masjide, sak imame, sak makmume, sak muadzine wis kabeh disumbang sak Quran. Wong Nasrani nanti di akhirat dia masuk surga. Sepakat? Oh, tidak. Berarti sebaik apapun orang Nasrani beramal, meskipun sebaik apapun, tidak disebut amal soleh. Betul? Oke, sepakat tuh. Berarti amal soleh itu rampung api, tapi harus memenuhi syarat. Yang disebut amal soleh itu perbuatan yang baik dan benar yang memenuhi dua syarat ini. Ini syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Oke. Sesuk tak tekoni. Nah, yang kedua apa? Ngisi waktu dengan apa? Amal solih. Apa? Amal solih. Syaratnya ada berapa? Ada dua syarat. Nih. Ngoten jenengan catet. Ngaji ngeten angel lho ngajari. Dosen kok ngajari bocah TK iki piye carane ngedongi lho angel jenengan. Nek dosen ngajari mahasiswa kan gampang sesane. Jenengan bayangke dosen, rektor niku ngajari bocah TK. Lah cari cara piye carane bocah iki paham lho. Kok nggih ngoten. Effort-nya itu kadang-kadang harus mengeluarkan segala cara. Oke, yang pertama
niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Nah, itu pun pernah kita bahas toh di sini. Yang pertama apa? Niat benar, nggih. Yang kedua napa? Cara benar. Loh, beda toh ngaji wonten audio visual sama ceramah cuman ngomong tok beda toh. Lebih nyantol yang mana? Pas ceramah tok ngomong wonten audio visual, lebih nyantol sing ndi? Audio visual. Kalau saya menawarkan ngaji rutin itu supaya panjenengan ada audio yang bisa didengar, ada visual yang bisa dilihat. Nonton lho. Jadi tekan omah nyantol, oh, amal soleh itu jebule bukan hanya sekedar amal baik. Ternyata harus memenuhi 2 syarat itu. Yang pertama, niatnya benar, yang kedua, caranya benar. Ngoten, nah tak nehi contoh. Sudah pernah saya kasih contoh di sini. Tuh, kalau ada suami, nih, suami ya, itu pamit ke istri cari nafkah buat istri, buat anak, buat keluarga. Niatnya benar atau salah? Niatnya benar atau salah? Benar. Gitu toh? Maka berangkatlah suami ini setelah kisbeh itu sama istrinya. Assalamualaikum Mi, gitu ya. Maksudnya Umi gitu ya. Waalaikumsalam Bi, maksudnya Abi gitu ya. Dadah, gitu ya. Berangkatlah ini suami terus naik halte Trans Jogja. Pun singkat cerita udah pernah saya ceritakan. Ada tempat duduk-duduk. Yang belakangan masuk berdiri nggak bukan tempat duduk. Itu yang berdiri itu saku celananya nongol dompet. Celananya kebuka. Nih suami ini kan niatnya cari nafkah buat istri, buat anak, buat keluarga. Betul toh, Pak? Nih, kesempatan cari nafkah kan. Ada yang nongol. Langsung pakai niat kayak niat puasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopet lillahi ta'ala. Niatnya lillahi, betul kan? Nah, begitu sampai Trans Jogja selamat, sampai rumah juga selamat. Duit diserahkan ke istri. Istri bilang alhamdulillah ya Allah. Rezeki hari yang halal dan thayyiban mubarakan gitu. Terima kasih suamiku gitu. Dompetnya udah dibuang, duitnya udah dikasihkan. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh suami tadi itu adalah amal soleh, betul? Tapi kan niatnya lillahi ta'ala. Cari nafkah. Apa yang salah, Bu? Kenapa salah? Lah kenapa nyopet kok salah? Mengambil yang bukan haknya. Jadi menurut jenengan, mengambil yang bukan haknya itu berarti salah. Salah. Salah, benar. Nanti akan saya tunjukkan ya. Mengambil yang bukan haknya itu bisa benar. Bingung jenengan. Jenengan benar. Jenengan kok tahu? Aduh, astagfirullahaladzim. Jenengan kok tahu mengambil bukan haknya itu salah dari mana? Hah? Ngarit. Nah, merugikan orang lain. Ini Bu. Kalimat ini selalu muncul. Jadi kalau mengambil hak orang lain, merugikan orang lain itu pasti salah. Dan kalimat ini sering banget diajarkan oleh guru-guru. Kalau merugikan orang lain itu pasti salah. Dan kalau menyenangkan orang lain itu pasti benar. Betul nggak? Sering nggak keluar kalimat itu? Para guru pun mengajarkan seperti itu. Ini serius. Saya nanya, selalu saya nanya. Caranya salah, kenapa? Karena merugikan orang lain. Padahal merugikan orang lain itu belum tentu salah. Dan membuat orang lain senang, membuat orang lain itu untung, itu belum tentu benar. Contoh ekstrim saya gini, hari ini kan lagi rame. Israel itu ngebom Palestina. Yes. Halo. Ketika hari ini Palestina dibombardir oleh Israel, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan?
Yang dirugikan siapa? Palestina. Karena Israel merugikan Palestina, kita sepakat apa yang dilakukan oleh Israel itu salah. Sepakat? Ya kan? Yang dilakukan Israel itu salah. Yes? Oke. Tapi kalau hanya berdasarkan dirugikan atau diuntungkan, sekarang saya mau nanya. Berarti kalau Israel untung, itu pasti benar. Jangan malah ngomong dewe itu. Amerika itu kemarin pernah mau ngirim bom ke Israel, tapi pilotnya nolak. Pernah nonton video itu? Jadi satu video, dua pilot, laki-laki dan perempuan itu nolak menerbangkan pesawat gara-gara pesawatnya diisi bom oleh Amerika, disuruh terbangkan ke Israel karena mau bantu Israel. Berarti apa yang dilakukan oleh Amerika kepada Israel itu menguntungkan atau merugikan Israel? Menguntungkan atau merugikan Israel? Menguntungkan, karena Amerika itu bantu bom kepada Israel untuk dijatuhkan di Palestina. Paham nggak maksudnya? Apa yang dilakukan oleh Amerika kepada Israel itu menguntungkan Israel, merugikan? Menguntungkan. Menurut teori jenengan, kalau menguntungkan pasti benar. Ya siapa yes? Nah, nggak selalu menguntungkan itu benar dan merugikan itu salah. Halo, wis gampang ngeten mawon, jenengan itu luwih gampang nek contoh itu sederhana itu. Laki-laki hidung belang dulu. Yang kesarkem itu menguntungkan atau merugikan? Saling menguntungkan. Itu adalah simbiosis mutualisme. Yang laki-laki hidung belangnya untung, yang mbok-mbok sama mbak-mbak di sarkem itu juga untung. Berarti kan benar. Menurut teori ini jenengan loh ya. Yang menguntungkan itu pasti benar. Halo? Halo? Oke. Aku tak tekan. Misalnya di zaman Imam Bonjol itu mampu mengalahkan Belanda. Yang dirugikan siapa? Belanda. Imam Bonjol merugikan Belanda. Berarti Imam Bonjol melakukan kesalahan. Betul? Sepakat sampai di sini? Oke. Berarti jenengan sudah mulai mudeng toh, bahwa amal soleh itu tidak selalu menguntungkan dan amal salah itu tidak selalu merugikan. Yes? Nah, maka harus ada standar. Kita itu ngomong ini benar, ini salah. Itu ada di sini nih. Nih. Langsung saya buka aja. Nih. Nah, jadi kita bisa mengatakan itu benar karena syariat mengatakan benar. Kita ngomong ini salah karena syariat mengatakan salah. Syariat itu aturan Gusti Allah pun teman-teman. Gampang nih. Aturan Gusti Allah. Nek aturan Gusti Allah ngomong benar, maka itu pasti benar. Kalau aturan Gusti Allah ngomong salah, berarti pasti salah pun teman-teman. Jadi tidak merugikan menguntungkan. Karena sapi dibeleh itu merugikan siapa? Sapi. Berarti Idul Adha itu salah. Idul Kurban itu banyak sapi yang didolimi, termasuk wedhus-wedhus itu. Tapi karena Allah memerintahkan wanhar berkorbanlah, maka itu benar. Karena Allah mengatakan benar. Jelas tidak? Tuh, wong poso itu jadi merugikan jenengan apa mboten to? Lah nggih kadang ono sing mah barang kok iki. Loro peteng lho gara-gara poso. Merugikan lho niku. Berarti poso iki salah. Nek menurut aturannya menungso. Tapi kalau Allah mengatakan puasa itu benar, berarti benar. Kalau sholat itu benar, berarti benar. Nyopet kenapa salah? Karena Allah mengatakan nyopet salah. Ngoten selesai. Kenapa babi haram? Saya tanya, kenapa babi haram? Selama ini kan guru mengajarkan karena babi mengandung cacing. Padahal babi tidak mengandung cacing pita. Babi itu mengandung bayi babi. Jadi kan kalau dinyesui itu Bu. Karena nggak mungkin
Babi kok mengandung bayinya pitik apa bayinya cacing pita itu nggak mungkin. Jadi jawaban kenapa kok daging babi itu haram kok karena cacing pita itu salah. Karena ada atau tidak ada cacing pita yang namanya daging babi tetap haram. Kenapa daging babi haram? Karena Allah mengharamkan titik. Selesai. Itu syariat. Halo? Mboten. Angel mboten mikir ngeten iki. Lah mboten ngono kok. Mboten to. Jenengan sampe dijak mikir apa didoktrin? Oh, langsung seneng mikir lho. Terus sadurunge tak jak mikir kan jenengan pikirane nek merugikan salah, nek menguntungkan bener ngoten to. Begitu tak jak mikir jenengan lagi mudeng. Oh. Oh. Au. Bu, Pak, kadang-kadang kalau saya ngasih contoh seperti itu banyak yang ketawa. Misalnya saya tadi loh nyopet itu kan ketawa gitu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan nyata itu terjadi nggak sih Pak? Bu? Terjadi nggak Pak? Terjadi loh. Pamitnya sama istri sama anak itu cari nafkah. Di kantor itu bikin kwitansi palsu ada nggak? Rawuh mboten dipoto. Markup harga ada nggak? Aduh, korupsi aspal, kabel listrik, beton, dipangan kabeh wonten niku. Ya alasannya cari nafkah. Loh, kenapa kok kita mengatakan itu salah? Karena Allah bilang itu salah. Ngoten lho. Rampung lho. Tidak kesubuhan, merugikan, menguntungkan itu barang. Tak kesubuhan. Napa boleh? Nah, itu kan sing korupsi kan ngomong gede-gede tadi itu ya. Tapi nek ngomong cilik-cilik kaya aku kan ora tau korupsi. Belum tentu, Pak. Tukang bangunan itu ya. Tekan ngomong iki sak ipaku ya. Pasir dikreseki ya. Sok lho. Diotong-otong ya ngoten. Kok ngarani sing gede-gede sing korupsi ya. Cilik-cilik korupsi ya iso. Halo. Tapi ketika Allah mengatakan salah ya kita rampung pun mau. Nah, itu contoh kalau niatnya benar, caranya salah. Gimana kalau caranya benar tapi niatnya salah? Bukan amal soleh, tapi itu jadi amal salah. Contohnya nopo? Wis ben cepet wis 9:30 nggih. Oh, jarene kok iku jame cepet tenan uri iki jenengan iki. Kurang 4 menit lho. Dicepetke ben cepet rampung. Ustaze ngadep rono ngono. Sok jame genti kuwi. Jame diajari korupsi ngono. Itu amal salah itu. Oke, sekarang caranya yang salah tapi maaf, caranya yang benar tapi niatnya salah. Jenengan salat maghrib pinten rakaat? Ya, diawali dengan takbiratul ihram. Niat dulu kita terus ruku habis ruku kok sujud jenengan. Mosok iktidale aku tuh baru kok sujud jenengan kok salat bareng korupsi lho jenengan. Ya Allah, ya Allah. Ruku terus iktidal, Bu. Terus baru sujud 3 rakaat. Terus diakhiri dengan nek mriki salame nengen sik apa ngimo sik. Oh, berarti padha. Kita satu organisasi berarti. Berarti ngeten to? Assalamualaikum, ngoten to? Nek imam assalamualaikum jenengan waalaikumsalam ngoten. Ha mboten to. Jenengan ya assalamualaikum ngoten. Sudah dijawab malah batal. Termasuk nek pas salat bersin, haji ora sama alhamdulillah rasa. Terus kiwane jawab, ya rahmatullah ngoten. Iki estu Bu zaman Nabi wonten sing ngoten niku. Sahabat ngoten sing ngoten niku. Terus jawab-jawabannya ya dimu. Nah, salat 3 rakaat. Betul itu amal soleh. Salatnya bener toh? Berarti caranya benar. Itu amal soleh. Sepakat? Tapi nanti dulu. Niatnya bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi karena ada mertua di belakang. Salatnya dikusuk-kusuk. Allah Akbar. Kira-kira salat maghribnya tadi itu jadi amal soleh apa amal salah? Tuh, enggak selalu kan? Yang nampaknya itu amal soleh jadi amal soleh. Yang nampaknya amal soleh pun bisa jadi amal salah. Oke, jangan gaya. Yang ahli baca Quran, tiap hari baca Quran. Belum tentu ada pahalanya, belum tentu amal soleh. Karena ini Allah ini yang menilai.
bukan manusia. Kelihatannya khusyuk sholat, bisa jadi muspro, makan paling datang paling awal, paling depan, gitu. Bahkan belum waktunya adzan sudah adzan, ini nggak salah itu. Terus paling soleh gitu. Belum tentu. Nih yang di depan kayak gini ya belum tentu juga. Sok ngaji itu terus jadi amal soleh oke ya belum tentu juga. Nih Allah melihat di sini. Tergantung niatnya. Tapi tergantung niatnya dia salah. Maksudnya gimana loh Pak? Orang sekarang itu penting niatnya. Pernah dengar itu? Padahal amal soleh itu bukan hanya tergantung niat, tapi juga cara. Jadi bukan hanya niat yang benar, tapi juga cara harus benar. Sepakat? Deal? Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa semua nih yang termasuk tadi nih, semua ini 24 jam ini itu bisa jadi amal soleh. Yang penting niatnya benar, caranya benar. Contoh tidur selama 8 jam bisa jadi amal soleh enggak? Niatnya tidur karena Allah, sebelum tidur baca tahu kan doanya? Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibna syaitan. Oh, jangan goyang gitu. Ora syaitan. Atau Allahumma barik lana. Oh, bukan. Oh, mau makan besar gitu. Oke, paham ya? Nah, usahakan tidur miring ke kanan, bantal, ojo suwi lah geringin. Jadi amal soleh. Tapi ada itu tidurnya itu tidak jadi amal soleh, jadi amal. Arep tuwe ngrasani tanggane. Karo bojone pilotok gitu lho, Pak. Pilotok karo bojone lho, Pak. Delok tanggane awake dhewe. Saiki di kulkas iki. Ketok bar korupsi. Wah. Tanggane sing tuku kulkas dhek sik kademen. Tanggane tuku oven dhek sik kepanasan. Tanggane tuku mobil dhek kejang-kejang. Ayan. Itu bojone rapi meneh dhek stroke. Soalnya sing dirapi tanggane mantan bojone dhek. Ono gitu. Oh, sepakat ya. Kita jadikan 24 jam itu nanti amal soleh. Termasuk MCK, masuk toilet dengan kaki. Jadi doanya tahu kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada wa afani atau yang lain bisa gufronaka silakan. Nah, kita sepakat termasuk panjenengan yang berangkat ngarit dari rumah ini. Jangan sampai niatnya karena terpaksa demi hari. Start hari. Misalnya jangan sampai jangan ke masjid karena pengen dipandang sebagai orang yang soleh solihah. Enggak usah. Jangan rajin ke masjid karena supaya dinilai takmirnya jadi orang baik. Enggak usah. Karena itu tidak lillahi ta'ala. Jadikan semua yang jenengan lakukan menjadi amal soleh. Termasuk jenengan goreng tempe. Udah pernah saya berikan contoh di sini. Goreng tempe untuk suami, jenengan awali dengan bismillah. Selama goreng itu jenengan sholawat atau asmaul husna gitu ya. Atau ayat kursi, kalau nggak hafal ayatnya kursinya aja dipakai duduk. Terus jenengan suguhkan kepada suami, kakanda. Ini mendoannya. Jenengan senang, suami senang. Amal soleh tidak? Amal soleh. Tapi beda ketika jenengan goreng tempe gitu ya. Karena belum jadi 10.000 terus miso-miso. Belum kok 10.000. Cuk. Terus gorengannya didoni gitu. Terus dengan suguhkan kepada suami dengan marah. Suami juga marah. Itu amal salah? Amal salah. Nah, sepakat kita sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjut materinya pekan depan. Hari ini dari iman sampai amal soleh sudah kita bahas. Berarti tinggal apa? Tinggal yang ketiga, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah kita bahas pekan depan. Jadi materinya masih muqaddimah jilid 3. Setelah muqaddimah baru nanti kita beralih ke materi yang lain. Alhamdulillah sudah jam saya pas ya. Nih, jam saya jam setengah 10 kurang 1 menit.
Nah, sami kalian kabeh. Saya serahkan kepada MC, jangan lupa ngarit ngaji mikir bukan doktrin, ngarit ngaji barang di dunia, unggul barang di surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kapan-kapan mohon. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.